Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video vibrasi atau getaran manusia murni dan tempat suci, The Biology of Belief. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Ada sebuah kisah ajaib yang merupakan fakta ketika tsunami terjadi di Palu, Sulawesi Tengah tanggal 28 September 2018. Seorang muazin bernama Muhammad Alif Firmansyah ketika terjadi gempa sebelum tsunami sedang mengumandangkan azan maghrib. Seluruh jamaah panik berlarian keluar dari masjid sedangkan dia terus azan sampai selesai. Anehnya, ketika tsunami datang, Alif mengungkapkan gelombang tsunami yang begitu tinggi dan kencang sama sekali tak menerjang masjid tersebut. Bahkan kata Alif, gelombang setinggi pohon kelapa itu justru melompati kubah masjid dan terbelah setelah melewati kubah tersebut. Air laut tidak masuk ke masjid sama sekali. Bahkan ke halaman masjid pun tidak masuk. Tapi tsunami tersebut naik ke atas melompati kubah masjid ini, kata Alif. Bagaimana menjelaskan secara ilmiah atau logika manusia fenomena ini? Kejadian orang selamat dari bencana termasuk tsunami dan gempa karena azan bukan terjadi pada satu orang dan satu tempat saja. Tapi sudah banyak yang membuktikan termasuk tsunami paling dahsyat 26 Desember 2004 di Aceh. Masjid-masjid yang berada di pinggir laut tetap berdiri kokoh sementara rumah sekitarnya hancur rata dengan tanah. Menjadi hal yang lazim di Aceh ketika terjadi gempa, maka masjid-masjid mengumandangkan azan walaupun belum waktu sholat. Setiap benda di alam ini mempunyai getaran dan bisa memancarkan getaran keluar dari dirinya. Bahkan jampi-jampi yang diucapkan oleh dukun mampu mencelakai orang, walau dari jarak sangat jauh karena alam ini pada dasarnya tersambung atau terkoneksi. Alam ini bisa mengantarkan frekuensi yang kita pancarkan. Dan di zaman modern hal itu tidak asing lagi bagi kita. Seperti teknologi TV dan internet membuktikan itu semua. Getaran dari tubuh manusia disebut dengan aura. Ada yang memiliki aura baik dan ada juga yang memiliki aura tidak baik. Manusia yang memiliki aura baik akan menarik segala kebaikan dan keberuntungan akan mendekat kepada dirinya. Orang sering menyebutnya dengan hoki. Hoki kamu bagus sekali. Karena setiap benda memiliki vibrasi atau getaran, maka kedekatan kita dengan benda-benda tersebut memberikan pengaruh kepada kita. Maka tidak aneh misalnya Khalid bin Walid selalu memenangkan pertempuran dengan bermodal rambut Nabi yang diselipkan di pecinya. Getaran luar biasa dari rambut Nabi itu hidup dan memberikan energi kepada Khalid bin Walid sehingga dia selalu menang. Dalam buku The Biology of Belief karya Bruce Lipton disebutkan, Angkatan Darat Amerika US Army meneliti DNA manusia dan menemukan hasil yang sangat menakjubkan.
DNA yang diambil dari tubuh manusia berupa cairan mulut ketika dipisah dengan induknya atau manusia tadi ternyata masih tetap mempunyai hubungan emosional. Jika manusia tadi senang, maka DNA yang sudah dipisah itu juga memberikan energi senang, seperti mereka masih tetap bersatu. Bahkan ketika dipisah dalam jarak 250 km, manusia diberi rangsangan sedih, senang, terangsang, maka DNA itu pun ikut bergetar dengan getaran yang sama dengan manusia yang diambil sampelnya. Atas dasar penelitian ilmiah ini, kita semakin yakin bahwa rambut Nabi itu tetap hidup, tersambung dengan jasad Nabi. Rambut dan apapun unsur yang berasal dari Nabi memiliki getaran yang sama dengan getaran Nabi. Hal ini juga berlaku untuk wali Allah, maka mengambil berkah dari sisa-sisa wali Allah itu bukan tindakan yang bodoh, apalagi bid'ah. Itu tindakan yang memang sangat ilmiah. Para sahabat mengambil berkah dari air sisa minum Nabi dan air sisa wudhu Nabi karena getaran kulit Nabi bersambung dengan air tersebut dan membuat air itu ikut menjadi berkah. Atas dasar itu pula seluruh umat Islam yang meminum air Zam-Zam akan mendapat keberkahan karena air itu pernah diminum dan didoakan oleh Nabi kita. Orang yang telah sempurna level energinya akan memberikan getaran ke seluruh lingkungan dia berada. Apabila dia berkata, maka getaran dari ucapannya itu akan memancar ke alam sekitar dan membuat alam menjadi tenang dan damai. Orang-orang yang bertawajuh di dalam lingkungan akan mengeluarkan vibrasi positif ke lingkungan sehingga lingkungan menjadi damai dan aman. Uraian di atas juga menjawab pertanyaan di awal tadi, kenapa masjid selamat dan tidak hancur? Kenapa kalau orang sering azan akan terjauh dari bala bencana? Kalimat azan itu adalah kalimat positif, memuliakan Nabi dan mengagungkan Allah. Sehingga ketika kalimat itu diucapkan, maka alam akan menyambut dengan sukacita dan mengembalikan energi itu kepada kita dalam bentuk kesehatan, keselamatan, dan mudah rezeki. Pusat spiritual seperti Ka'bah yang telah didoakan sejak Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian seluruh umat Islam dengan vibrasi positif mengunjungi dan berdoa di sana, makin lama makin kuat getarannya, memberikan efek baik bagi siapapun yang mengunjungi. Atas dasar itulah menjadi salah satu alasan bagi umat Islam harus berhaji, mendatangi tempat penuh berkah, dipenuhi getaran positif. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa orang yang berdoa di Raudhah akan dikabulkan karena di situ Nabi sering beribadah, sholat dan zikir, dan getarannya menjadi abadi. Tidak ada bedanya orang yang berziarah ke makam orang-orang soleh akan memberikan efek positif kepada jiwanya, hal yang tidak mungkin bisa dipahami oleh kaum tekstual. Bagi orang sufi, orang yang meninggal itu hanya berpindah alam, tetap hidup bersama Allah dan bisa saling terhubung dengan alam dunia. Atas alasan itulah maka ziarah kubur, terkhusus kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah bentuk dari ibadah atau menaikkan level getaran seseorang. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video tentang vibrasi manusia murni dan tempat suci yang juga sudah diteliti secara ilmiah di buku The Biology of Belief yang kalian bisa beli atau cari di toko-toko buku. Nah, semoga video ini berkah bermanfaat. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.